Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan coba share filosofi burung elang yang bisa kita ambil contoh untuk menjadi inspirasi dalam hidup. Elang dikenal sebagai hewan yang tangguh. Bisa dibilang hewan ini adalah penguasa angkasa yang sebenarnya. Sama seperti burung lainnya, elang menghabiskan hampir seluruh hidupnya untuk melintasi langit. Mereka bisa terbang sangat tinggi, bahkan sampai melewati awan-awan, di mana tidak ada burung lain yang berani melakukannya. Ada pelajaran yang bisa kita ambil dari sifat elang, yaitu yang pertama, fokus pada tujuan. Elang bukan hanya dianugerahi sayap yang kuat, namun juga penglihatan yang tajam. Namun yang luar biasa dari seekor elang adalah konsentrasi mereka sangat kuat. Saat seekor elang sudah menetapkan mangsa, mereka akan fokus mengintai mangsa tersebut hingga berhasil mendapatkannya. Sama seperti elang yang fokus saat mengintai mangsanya, dalam hidup kita juga harus punya tujuan. Dan dari tujuan itu kita dituntut untuk bisa fokus untuk meraihnya. Abaikan hal negatif yang mengganggu jalanmu, dan jangan berhenti sebelum kamu berhasil meraihnya. Yang kedua, berani menerima tantangan. Jika hewan lain takut akan kencangnya badai, elang justru sangat menantikan datangnya badai tersebut. Di saat yang lain sibuk mencari perlindungan, elang justru akan pergi menyambutnya dengan jiwa gagah berani. Elang tahu saat badai tiba, maka angin kencang akan datang menerbangkannya ke atas awan. Dan di sana elang bisa mengistirahatkan sayapnya dan menikmati keindahan dalam ketenangan. Sama seperti dalam hidup, ada kalanya kita ditemukan dengan benturan tantangan dan masalah yang besar. Hadapi masalah itu dengan semangat juang, nikmati prosesnya, dan rayakan kemenangan dengan jiwa yang damai. Yang ketiga, keluar dari zona nyaman. Elang selalu mengajarkan kepada anak-anaknya untuk keluar dari sarang sedini mungkin. Elang akan membuang semua daun dan hanya menyisakan ranting-ranting tajam di sarangnya. Anak elang akan dipaksa untuk terbang, dan apabila mereka kembali ke sarang, maka mereka akan menginjak ranting tajam yang membuat kaki mereka terluka. Hal ini dilakukan terus-menerus hingga anak elang berhasil terbang dan keluar dari sarang untuk memulai kehidupan yang lebih besar. Sama seperti dalam hidup, untuk memulai kehidupan yang besar, kita dituntut untuk bisa keluar dari zona nyaman. Maka, tentukan langkah dan keluarkan semua potensi yang ada dalam diri. Dan kita bisa mengatakan, sekarang saya siap berjuang, dan nanti saya akan siap menghadapi apapun untuk masa depan yang lebih baik dari ini. 4. Jadilah berani. Elang bukanlah hewan penakut yang akan lari hanya karena digertak oleh lawannya. Sesaat elang mungkin akan terbang lebih tinggi saat akan melawan mangsanya. Namun mereka akan kembali lagi hingga berhasil mendapatkan apa yang ia inginkan. Keberanian elang mengajarkan kita untuk tidak takut menghadapi situasi apapun. Ada saat di mana kita mengalami masalah besar yang membuat kita jatuh. Jangan takut untuk kembali bangkit, karena di depan sana ada tempat indah yang telah menunggu kita. 5. Berdiri di atas kaki sendiri. Pernahkah kalian melihat elang terbang dalam kawanan atau kelompok besar? Tentu tidak. Elang bukanlah tipe burung yang suka terbang dalam kelompok. Elang cenderung lebih suka terbang sendiri. Hal ini terkait dengan tujuannya dalam berburu. Elang lebih bisa memfokuskan daya penglihatannya jika terbang sendiri dibandingkan dengan terbang secara berkelompok.
Kesendirian elang dalam terbang ini mengajarkan kita untuk selalu berusaha menjadi pribadi yang mandiri, baik dalam kondisi senang ataupun susah. Sendiri di sini adalah mampu menjalani kehidupan dengan kemampuan diri sendiri dan tidak menggantungkan kehidupan kita dari orang lain. Jangan takut untuk berjuang sendiri, karena untuk mencapai kesuksesan bukan ditentukan oleh orang lain, tapi kitalah yang menentukannya. 6. Jangan takut mengambil resiko. Pada usia 40 tahun, elang harus mengambil keputusan yang berat. Elang bisa memilih untuk mati atau terlahir kembali. Untuk bisa hidup panjang, elang tua akan mencari sebuah pohon yang tinggi dan membuat sarang di sana. Selama kurang lebih 5 bulan, elang tua akan mencabuti paruh dan cakarnya secara paksa. Hanya itu satu-satunya cara agar cakar dan paruh baru bisa tumbuh kembali. Setelah melalui proses kelahiran yang menyakitkan ini, elang akan kembali kuat dan bisa melanjutkan hidupnya selama 30 tahun ke depan. Sama seperti hidup, untuk bisa mencapai kehidupan yang lebih baik, kita juga harus melewati proses yang panjang. Sukses tidak dihasilkan oleh sesuatu yang instan. Sukses hanya untuk orang-orang yang berjuang. Bahkan harga yang harus ditempuh untuk sebuah kesuksesan adalah penghinaan, penolakan, frustasi, kegagalan, bahkan air mata. Kawan, sudah saatnya kita berubah untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Pribadi yang siap menghadapi apapun masalah yang akan datang nantinya. Perjuangan belum selesai. Dan menyelesaikan itu adalah syarat mutlak untuk membuat diri kita lebih hebat dari sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.